kita memilih menerapkan berkebun secara permakultur atau tumpang sari, kebutuhan keluarga itu kan nggak hanya satu saja, jadi semua lengkap gitu. Hidup petani itu sebenarnya mewah. Contoh ya, kita menanam apa yang kita suka bisa kita ambil dari kebun. Terus kita mau makan siang misalnya kita bikin makanan-makanan yang bisa dimakan mentah, sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Perkenalkan, nama saya Septi dan di samping saya adalah suami saya Budi. Kegiatan kita sehari-hari di sini adalah berkebun. Ini sekarang kita ada di kebun kami, yaitu kebun Karangkitri yang terletak di daerah Yogyakarta di pinggiran kota, yaitu di Kabupaten Sleman. Kita menanam di kebun kami secara organik dan tumpang sari. Ada beraneka ragam tanaman yang kita tanam untuk kebutuhan kita sehari-hari dan kebutuhan pelanggan kita. Kita hidup di sini, kita sewa tanah dari pemerintah, kas desa namanya kalau bahasa lokal. Tanah kas desa kita pergunakan secara bertani, secara organik. Ya. Kebun kami itu kita namakan Karangkitri Permakultur ya. Karangkitri itu sebenarnya ada kepanjangannya, yaitu Karangkitri Uluwetu, itu diambil dari bahasa Jawa lama lah. Itu artinya memanfaatkan lingkungan sekitar di rumah pekarangan itu ditanam dengan kebutuhan pangan keluarga untuk memenuhi ketahanan pangan keluarga, dan hasilnya kita makan bersama keluarga. Dan uluwetu itu apa yang dikeluarkan itu, jadi kita sangat berterima kasih kepada Tuhan yang memberi makanan hasil bumi yang kita rawat. Intinya sangat berterima kasih kepada Tuhan, gitu aja.
hidup petani itu sebenarnya mewah. Contoh ya, kita menanam apa yang kita suka bisa kita ambil dari kebun. Terus kita mau makan siang misalnya kita bikin salad, bikin terancam, bikin makanan-makanan yang bisa dimakan mentah, itu sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Kita panen tomat dulu. Kita panen tomat cherry organik. Tuh panen ini selada merah. Kenapa kita memilih menerapkan berkebun secara permakultur atau tumpang sari? Kebutuhan keluarga itu kan nggak hanya satu saja, jadi nggak hanya satu jenis saja, monokultur saja gitu. Jadi semua lengkap gitu, semua lengkap, kebutuhan keluarga bisa kita ambil dari lingkungan sekitar saja gitu, dan murah juga kan. Jadi di lingkungan tempat tinggal kita itu semuanya tersedia gitu loh, dan pasti juga hasilnya sehat gitu kan, karena memang kita bertani itu secara organik, secara alami, secara berkelanjutan, semuanya pokoknya dari alam kembali ke alam gitu. Dan ini selanjutnya kita nanti mau panen kangkung. Nanti kita bikin masakan tumis kangkung. Jadi tanaman kangkung ini tuh selain bisa kita makan, juga ini adalah favoritnya Kepik. Jadi Kepik itu cuma suka makan kangkung, jadi tidak makan tanaman yang lainnya gitu, sebagai makanan hama gitu. Jadi tanamannya tuh bolong-bolong tapi tetap enak kok. Ini hasil panen kita siang hari ini untuk kita makan siang. Jadi apa yang kita mau makan siang kita bisa petik di kebun kita sendiri. Mau masak apa ini hari ini? Mau masak kangkung. Oh ya, udah Ya. disiapkan belum bahannya? Udah. Apinya udah siap nih. Ya.
kita membangun rumah kami itu juga memanfaatkan di lingkungan sekitar saja. Rumah kami itu karena konsep tradisional itu sebenarnya kita cuma berpikir karena sisa-sisa bangunan nanti bisa menjadi tanah kembali. Kita memikirkan lebih ke jangka panjang, sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang alami saja. Jadi semua sebenarnya bisa rusak, tapi ya untuk bangunan ya kita usahakan kalau bisa dengan alami, mengapa tidak gitu. Kebetulan kita hidup di lereng Merapi yang sangat kaya dengan material alami, dan kita ambil beberapa dari sungai kecil, kita manfaatkan untuk contoh seperti melandasi rumah kita, namanya ompak ya, seperti ini. Sebenarnya dari Mas Budi dulu yang menciptakan kebun seperti ini. Jadi saya menjadi istrinya Mas Budi, saya hanya mengikuti saja. Nah, Mas Budi mulai berkebun, sistem pertanian yang alami organik seperti ini Mas Budi bangun tahun 2011 itu sampai sekarang, sampai kita menikah dan sampai punya anak, kita terapkan kehidupan yang seperti ini. Di lingkungan pertanian kita juga memanfaatkan barang bekas daripada beli baru. Misalnya kita membuat kompos itu dari terpal yang limbah pabrik. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk membuat membuat tempat kompos gitu, yang umurnya masih bisa sangat lama gitu. Jadi kalau ada sesuatu barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan, masih mempunyai umur panjang, kenapa enggak gitu. Sampah dari daun-daun kering yang jatuh sendiri kita pakai, kita tambahkan lagi yang masih segar. Ini kita menggunakan kotoran ayam sama bebek, yang bebeknya kita pelihara di sini, dan ini cuma untuk tidur saja. Seperti dia siang bisa bebas bermain, itu sekarang baru bermain di sana. Oke, kita ambil kotoran hewan yang sudah kita kumpulkan setiap hari. Oke, kita masukkan di tempat kompos tadi. Oke, di kebun kami kita memelihara hewan karena kotorannya bisa dimanfaatkan, dan hewan sangat penting sekali untuk membantu petani karena memang bisa memandiri pupuk terutama. Saya sekarang mau panen sayur, jadi selain kita konsumsi sendiri, sayur dari kebun kami itu juga kita jual ke pelanggan kita. Yuk kita panen
ada beberapa yang kita mau panen. Kita panen bayam. Jadi kita panennya itu nanti berdasarkan pesanan gitu. Jadi hari ini ada pesanan bayam. Ini bayam yang jenisnya bayam raja, bayam yang besar. Kan dulu konsepnya adalah kebun ini hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tetapi dengan luas kebun 1000 meter ini, untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sudah sangat mencukupi. Bahkan ada sisa gitu, Mbak. Jadi pada akhirnya kita bergabung di pasar komunitas untuk menjual sisa panenan dari kebun kita gitu. Seiring berjalannya waktu, pelanggan kita semakin banyak. Pada akhirnya nggak bisa menanam lagi sendiri semuanya itu. Nah, akhirnya kita berdiskusi dengan petani-petani di sini. Kalau ada yang mau menanam secara organik, kita bisa membantu untuk penjualan kayak gitu. Nanti kita beli dengan harga yang kalian tentukan sendiri gitu. Jadi petani itu nggak rugi gitu. Jadi kita lebih ke keadilan gitu, Mbak, fair trade gitu dengan sesama petani gitu. Jadi mereka menjual hasil tani itu juga bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka gitu. Ini sekarang saya mau packing sayur yang dibawa untuk pelanggan kami yang di selatan. Jadi kita itu setiap hari Sabtu itu melayani pelanggan yang ada di selatan. Kami sistemnya bikin sayur di box-box gitu yang kita kemas pakai kardus bekas, tidak menggunakan plastik, tapi kita menggunakan kardus bekas. Terus pakai bungkus juga pakai daun pisang. Jadi biar kita tidak menggunakan plastik, biar ramah lingkungan, karena sayuran yang kita tanam itu sayuran yang organik. Jadi kita memang menjaga lingkungan kita dari plastik-plastik yang susah terurai itu. Ini ya, Bang, sayurnya yang terakhir, yang lainnya udah tak taruh sana semua. Oke, Bapak berangkat dulu ya antar sayur. Ya, hati-hati ya, Bang. Oke, sip. Kita hidup sebagai petani itu karena kita sangat senang sekali, dan proses-proses rezeki yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu alhamdulillah sampai sekarang sayurannya laris, dan alhamdulillah sebagai petani bahkan kita bisa berbagi sama teman-teman.
Apa Budi di mana? Budi lagi antar sayur. Saya. Wortelnya habis, Mas. Hah? Wortelnya habis, tinggal yang ini. Oke. Ya, jadi selain kita mengantar sayur ke pelanggan, jadi pelanggan juga ada yang datang langsung ke kebun kami untuk belanja. Ini karena tetangga juga. Iya. Ya, ini Mas Pascal bawa tas belanja sendiri setiap belanja. Bagus ya. Supaya nggak ada plastik. Ya, terima kasih ya, Mas. Saya dari Perancis, tinggal di Indonesia sudah lama. Dan aku di sini udah tinggal di dekat sekali, bisa jalan kaki dari rumah saya. Kenapa aku beli sayur organik? Itu jelas karena ya untuk kesehatan, tapi juga untuk menjaga lingkungan, karena itu tidak pakai pestisida, tidak pakai pupuk yang kimia, dan aku juga menghargai bahwa itu beli karena tetangga, jadi aku nggak usah pergi ke tempat yang besar, supermarket atau apa. Jadi aku kenal tempatnya, aku kenal orangnya yang numbuhin, dan saling membantu juga. Jadi harapan kami untuk melestarikan tanah ini ya, semoga anak-anak muda bisa terinspirasi dari kehidupan kami di sini dan melakukan baik kepada alam kita lestarikan bersama. Buatlah subur bumi ini, karena kita makan dari hasil bumi ini sebenarnya.